Assalamualaikum. Nah, kita akan belajar yaitu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini sendiri pasti anak-anak bertanyakan, apa sih keanekaragaman hayati ini? Nah, keanekaragaman hayati terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Nah, di mana keanekaragaman ini yaitu bermacam-macam atau variasi, sedangkan hayati yaitu hidup. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud hidup itu makhluk hidup. Nah, itu kan keanekaragaman hayati yaitu bermacam-macam jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Nah, kita lanjut ke keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, anak-anak bisa lihat di bawah, di mana contohnya itu yang pertama varietas mangga. Nah, di mana Mangifera indica. Nah, anak-anak bisa melihat ada 3 macam atau jenis spesies makhluk hidup atau tumbuhan. Itu ada mangga mana lagi, mangga golek, mangga gedong. Nah, di mana 3-nya ini memiliki satu jenis tapi beda gen. Nah, ada satu jenis tapi beda gen. Nah, keanekaragaman gen ini dalam satu spesies terjadi adanya keanekaragaman menyebab banyaknya variasi dalam satu spesies. Nah, contohnya itu varietas mangga, Mangifera indica. Nah, karena adanya keanekaragaman hayati menyebabkan banyaknya variasi dari mangga. Ada mangga mana lagi, ada mangga golek, ada mangga gendong, dan banyak lagi mangga. Ada contoh lain yaitu mana ada pada kucing domestik, warna rambut pada kucing. Nah, anak-anak bisa lihat di mana banyak rambut-rambut yang beda pada kucing. Nah, mana keanekaragaman gen. Nah, satu lagi yaitu pada keanekaragaman gen, contohnya pada bunga mawar. Nah, bunga mawar banyak warnanya, yaitu ada merah, putih, pink. Nah, itu di mana adalah perbedaan gen. Nah, kita lanjut yaitu di mana keanekaragaman gen dikendalikan oleh gen di dalam kromosom yang dimiliki oleh organisme. Nah, bisa tanya, kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Nah, apa istilahnya? Pewarisan sifat. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui ada 2, yaitu hibrisasi, perkawinan silang. Contohnya hibrisasi tanaman anggrek untuk memperoleh bunga anggrek dengan warna keanekaragaman. Nah, yang kedua, domestikasi. Nah, di mana budidaya hewan atau tumbuhan liar oleh manusia itu sendiri. Lanjut ke keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies yaitu
Perbedaan yang dapat ditemukan dalam komunikasi atau kelompok berbagi spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, anak-anak bisa lihat ada ini di lingkungan sekitar kita, di rumah kita. Nah, ada bunga mawar, mangga, semut, dan kucing. Oke. Nah, ini dia. Keanekaragaman spesies. Nah, pasti anak-anak tanya, ini kelompok hewan besar. Anak-anak, kucing besar. Nah, ada yang pertama ada macan tutul, jaguar, harimau, dan singa. Nah, pasti anak-anak bilang, ini sama bu, ini sama bu, ini. Nah, penentuannya sama atau enggak? Ini tetap sama, dia satu spesies. Nah, tadi bilang sama bu, ini kayak sini ibu jelas. Oke, baik ibu jelaskan. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan dalam komunikasi atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, anak-anak bisa lihat pada nama ilmiahnya. Nah, ada Panthera pardus, itu pada macan tutul. Nah, ada dua kata ilmiah, yang kata yang pertama yaitu genus dan kata yang kedua adalah spesies. Nah, di mana pada pada organisme ini terdapat pada kucing besar, yaitu ada dua kata ilmiah, yaitu genus dan spesies. Nah, yang mana ada sama-sama nama kata pertamanya itu Panthera. Nah, Panthera ini dia memiliki genus yang sama. Sedangkan kata yang kedua yaitu spesies. Nah, spesies ini sendiri, itu kata kedua, mereka memiliki kata yang berbeda. Nah, di mana dibilang kalau ini spesies yang berbeda. Nah, ada macan tutul yaitu Panthera pardus. Sedangkan jaguar Panthera onca. Nah, pada harimau itu sendiri Panthera tigris dan singa yaitu Panthera leo. Nah, kita lanjut. Nah, pada tumbuhan yaitu ini tumbuhan palam-palaman. Nah, dimana ini udah jelas berbeda sekali. Ada genusnya tetap sama, tapi spesiesnya yang berbeda. Ada pohon kelapa, ada pohon sawit, ada pinang, dan banyak lagi. Ada pohon aren. Oke, kita lanjut. Nah, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem tersebut terbentuk karena berbagai jenis spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu terjadi hubungan saling mempengaruhi antar spesies dan juga antara lingkungan ambiotik. Nah, anak-anak bisa lihat ada beberapa contohnya, yaitu pada ekosistem hutan, rawa, terumbu karang, danau, pantai, sungai, dan padang rumput. Nah, di mana kita di sini menggunakan ekosistem sungai. Nah, jenis organisme penyusun ekosistem berbeda-beda ya. Nah, kita ambil adalah ekosistem sungai. Nah, terjadi ekosistem sungai terdapat ada ular, rumput laut, kepiting, ketam, dan ikan. Nah, yang kedua ada ekosistem hutan hujan tropis, yaitu terdapat anak-anak bisa lihat pada gambar, itu ada harimau, kumbang, tumbuhan paku-pakuan. Nah, lanjut. Oke. Nah, faktor pembentukan keanekaragaman ekosistem. Nah, pasti anak-anak tanyakan, Bu, apa sih Bu pembentukan keanekaragaman ekosistem Ibu? Nah, Ibu jelaskan di sini yaitu posisi tempat berdasarkan garis posisinya,
Yang pertama itu posisinya, tempat berdasarkan garis lintang. Nah, yang kedua ketinggian tempatnya. Yang ketiga iklim, cahaya matahari. Nah, kelembapan, suhu, kondisi tanah. Oke, lanjut. Oke, ini aja Ibu dapat sampaikan. Begitu Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.